Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, janda dan duda pensiun, serta seluruh ahli waris yang kami banggakan dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan yang kuat, umur panjang yang penuh berkah, rezeki yang cukup, dan hati yang tenang dalam menjalani hari-hari bersama keluarga tercinta. Bapak Ibu izinkan saya mulai dengan satu pertanyaan yang sederhana tapi penting. Dalam beberapa hari terakhir, apakah Bapak Ibu sempat mendengar kabar yang ramai dibicarakan orang, kabar tentang gaji pensiunan yang katanya akan naik di tahun 2026? Bahkan lebih jauh lagi, ada yang bilang rapel akan cair bersamaan dengan gaji tanggal 1 Maret 2026. Ada yang menyebut nominalnya besar, ada yang menyampaikan seolah-olah sudah ditetapkan, dan ada pula yang berani menyebarkan informasi lengkap dengan tanggal pencairan. Nah, pertanyaannya sekarang, kabar itu benar-benar keputusan resmi atau hanya isu yang kebetulan terdengar meyakinkan? Saya paham Bapak Ibu tidak sedang mencari hiburan, Bapak Ibu sedang mencari kepastian. Karena bagi pensiunan, informasi seperti ini bukan sekadar headline. Ini soal dapur yang harus tetap mengepul. Ini soal obat yang tidak bisa ditunda. Ini soal tagihan yang datangnya tidak pernah menunggu kita siap. Apalagi menjelang Ramadan, ketika kebutuhan biasanya ikut naik. Wajar kalau kabar kenaikan dan rapel terasa seperti angin segar. Wajar kalau hati jadi lebih berdebar. Wajar kalau ada yang langsung membuka aplikasi bank, mengecek saldo, lalu berharap ada angka berbeda dari biasanya. Tapi justru karena ini menyangkut kebutuhan dan harapan banyak orang, kita perlu menahan diri sebentar. Kita perlu menenangkan pikiran, lalu menanyakan satu hal yang paling menentukan, sumbernya dari mana? Karena beberapa minggu terakhir ini, media sosial memang seperti penuh dengan konten yang membahas topik kenaikan gaji pensiunan 2026. Di YouTube ada banyak video dengan judul yang meyakinkan. Di Facebook ada postingan yang dibagikan berulang-ulang. Di grup WhatsApp, pesan berantai bisa masuk setiap hari, kadang lengkap dengan narasi persentase kenaikan, kadang menyebut nominal tertentu, bahkan ada yang menulis seolah-olah sudah ada jadwal resminya. Masalahnya di era sekarang, sesuatu yang sering muncul belum tentu benar. Viral itu tidak sama dengan valid. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal perubahan gaji pensiun, ada satu prinsip yang tidak pernah berubah. Semua harus ada dasar hukumnya. Tidak cukup hanya katanya, tidak cukup hanya beredar, tidak cukup hanya orang lain juga bilang begitu. Kenaikan gaji pensiunan selalu terkait regulasi resmi, biasanya berupa peraturan pemerintah atau keputusan resmi lain yang memiliki kekuatan hukum. Tanpa itu, angka di sistem pembayaran tidak akan bisa digeser begitu saja. Disinilah nama PT Taspen sering muncul dalam pembicaraan, karena kita semua tahu PT Taspen adalah lembaga yang mengelola dan menyalurkan pembayaran dana pensiun bagi banyak pensiunan ASN, termasuk PNS dan juga kelompok penerima lain sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi begitu isu kenaikan dan rapel ramai, nama Taspen otomatis ikut disebut, seolah-olah Taspen yang menentukan. Padahal yang perlu dipahami, Taspen adalah pelaksana pembayaran, bukan penentu kebijakan. Taspen bekerja berdasarkan aturan. Kalau aturannya belum berubah, pembayarannya pun tetap mengacu pada aturan yang sama. Lalu bagaimana posisi Taspen terhadap isu yang beredar ini? Intinya begini Bapak Ibu, selama belum ada regulasi baru dari pemerintah, maka belum ada dasar untuk menaikkan gaji pensiunan, dan belum ada dasar untuk membayar rapel seperti yang ramai dibicarakan itu. Karena rapel bukan bonus yang bisa keluar kapan saja. Rapel itu terjadi ketika ada kenaikan yang berlaku surut, dan itu pun harus tertulis jelas dalam aturan resminya. Kalau aturannya belum ada, rapel pun tidak punya pijakan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat situasi ini dengan jernih. Kadang konten di media sosial dibuat seolah-olah semuanya sudah final, sudah ditetapkan, resmi, cair tanggal sekian, rapel langsung masuk. Kalimatnya tegas, nadanya meyakinkan. Tapi ketika kita cari pegangan resminya, nomor peraturannya, surat edarannya, pengumuman resminya, seringkali tidak ada yang bisa ditunjukkan. Yang ada hanya narasi, yang ada hanya pengulangan dari konten ke konten. Ini yang membuat orang jadi terjebak, karena terdengar rapi, maka dianggap pasti. Sekarang mari kita pegang yang bisa kita jadikan patokan. Sampai saat ini, pembayaran gaji pensiunan masih mengacu pada regulasi yang sudah berlaku sebelumnya. Bapak Ibu pasti masih ingat kenaikan pensiun pokok 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Selama belum ada aturan baru yang menggantikan atau memperbarui ketentuan itu,
maka sistem pembayaran tetap berjalan berdasarkan payung aturan yang sama. Itu sebabnya jika nominal yang masuk ke rekening masih seperti bulan-bulan kemarin, itu bukan berarti ada yang menahan, bukan berarti ada yang menghambat, tapi memang karena belum ada perubahan regulasi yang memerintahkan perubahan nominal. Di sisi lain, memang sering ada pembahasan dan kajian. Pemerintah bisa saja mengkaji penyesuaian gaji ASN dan pensiunan untuk tahun tertentu. Tetapi Bapak Ibu perlu membedakan, kajian itu belum keputusan. Kajian itu masih perhitungan, masih analisis, masih mempertimbangkan kemampuan anggaran negara, dan hasilnya bisa macam-macam. Bisa disetujui, bisa ditunda, bahkan bisa tidak jadi dilaksanakan kalau kondisi fiskal tidak memungkinkan. Karena itu, setiap kali kita mendengar kalimat masih dikaji, artinya belum ada kepastian yang bisa dipegang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang bingung. Kalau begitu, kapan biasanya kebijakan kenaikan pensiun itu benar-benar bisa dikatakan resmi? Biasanya ada pola yang cukup jelas. Pertama, ada sinyal kebijakan yang disampaikan secara resmi, entah lewat pernyataan pemerintah atau kementerian terkait, dan itu pun biasanya masih dalam bentuk rencana. Kedua, jika benar disetujui, maka kebijakan itu dituangkan dalam dokumen regulasi, misalnya peraturan pemerintah yang mencantumkan besaran kenaikan, mulai berlakunya kapan, serta ketentuan teknisnya. Ketiga, setelah aturan itu terbit, barulah instansi pelaksana menyesuaikan sistem pembayaran. Dan jika kenaikannya berlaku surut, barulah ada rapel, yaitu pembayaran selisih dari periode yang sudah lewat. Semua langkah ini berurutan, tidak loncat, tidak tiba-tiba. Jadi ketika ada narasi yang menyebut rapel cair 1 Maret 2026, padahal tidak ada regulasi baru yang bisa ditunjukkan, wajar kalau kita mempertanyakan. Karena rapel itu bukan sekadar kabar baik, rapel itu hasil dari keputusan administratif yang tertulis. Ada dasar hukumnya, ada perhitungan selisihnya, ada mekanisme penyalurannya. Tanpa itu, cerita rapel hanya akan jadi harapan yang menggantung. Bapak Ibu, saya tahu, mendengar penjelasan seperti ini kadang membuat hati terasa campur aduk. Di satu sisi ingin berharap, di sisi lain takut kecewa. Tapi izinkan saya berkata dengan tenang, tujuan kita membahas ini bukan untuk mematahkan harapan, justru untuk menjaga harapan agar tetap sehat. Harapan yang sehat itu berpijak pada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Harapan yang sehat tidak memaksa kita hidup dalam spekulasi setiap tanggal 1. Karena saya melihat sendiri bagaimana isu seperti ini memengaruhi banyak orang. Ada yang dari awal bulan sudah rajin cek rekening, padahal baru tanggal muda. Ada yang menunggu 1 Maret seperti menunggu pengumuman besar. Ada yang sampai menghitung-hitung. Kalau naik sekian persen berarti tambah sekian rupiah. Semua itu manusiawi, Bapak Ibu. Apalagi kalau kebutuhan sedang banyak. Tapi masalahnya, ketika hitung-hitungan itu dibuat berdasarkan kabar yang belum resmi, yang terjadi seringkali bukan ketenangan, melainkan kecemasan. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan sekarang supaya Bapak Ibu tetap aman, tetap tenang, dan tidak terganggu oleh isu? Pegang yang pasti. Yang pasti adalah hak pensiun tetap dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang pasti adalah kalau ada kebijakan baru, pemerintah akan mengumumkannya secara resmi. Yang pasti adalah instansi pelaksana hanya bisa menjalankan pembayaran berdasarkan aturan. Jadi, fokus kita jangan habis untuk mengejar kabar yang belum jelas, tetapi untuk memastikan proses yang memang wajib berjalan itu tidak terkendala. Salah satu hal yang sering diingatkan menjelang pencairan adalah otentikasi. Bapak Ibu, ini hal yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa besar. Otentikasi itu bukan soal naik atau tidak naiknya gaji, bukan soal rapel atau tidak rapel. Otentikasi itu prosedur agar pembayaran lancar dan data penerima tetap valid. Kalau menggunakan aplikasi, pastikan prosesnya berhasil, jangan hanya dibuka lalu ditutup. Kalau mengalami kendala, jangan tunggu sampai mepet tanggal pencairan. Lakukan langkah yang tersedia sesuai ketentuan, termasuk jalur manual lewat kantor atau mitra bayar pada hari kerja bila diperlukan. Ini langkah yang nyata yang bisa Bapak Ibu kendalikan. Selain itu, Bapak Ibu juga perlu berhati-hati dengan hal lain yang sering ikut muncul ketika isu keuangan ramai. Pesan mencurigakan. Ada kalanya orang memanfaatkan situasi. Tiba-tiba ada yang mengaku bisa membantu mempercepat pencairan. Ada yang meminta data, ada yang mengirim tautan, ada yang menyuruh isi formulir dengan alasan validasi. Bapak Ibu, mohon hati-hati. Instansi resmi tidak meminta data sensitif lewat jalur yang tidak resmi. Jangan mudah memberikan informasi pribadi, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Lebih baik bertanya langsung ke kanal resmi daripada menyesal di kemudian hari. Sekarang saya ingin menutup pembahasan ini dengan rangkuman yang mudah diingat supaya Bapak Ibu tidak perlu bolak-balik memikirkan.
Pertama, isu kenaikan gaji pensiunan 2026 dan kabar rapel cair 1 Maret 2026 memang sedang ramai di media sosial. Kedua, sampai saat ini belum ada pegangan resmi yang bisa dijadikan dasar bahwa kenaikan itu sudah ditetapkan dan rapel pasti cair pada tanggal tersebut. Ketiga, pembayaran gaji pensiunan masih berjalan berdasarkan regulasi yang berlaku. Keempat, pemerintah bisa saja melakukan kajian, tetapi kajian bukan keputusan final. Kelima, yang paling penting untuk Bapak Ibu lakukan sekarang adalah memastikan hal-hal administratif seperti autentikasi berjalan baik, menjaga keamanan data pribadi, dan menunggu informasi resmi, bukan informasi viral. Bapak Ibu yang saya hormati, masa pensiun itu seharusnya menjadi masa yang lebih tenang. Jangan biarkan kabar yang simpang siur mengganggu ketenangan itu. Kalau nanti benar ada kebijakan kenaikan, kabar itu tidak akan sembunyi-sembunyi. Pasti ada pengumuman resmi, pasti ada aturan tertulis, pasti ada penjelasan yang jelas. Dan pada saat itu terjadi, kita akan bahas dengan lebih terang, lebih rinci, dan lebih bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, keteguhan hati, dan rezeki yang cukup. Semoga segala urusan dimudahkan dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.